Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وهمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad, Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ketujuh dan sekarang kita memasuki maqalah yang kedua. Wal maqalatu tsaniyatu qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maqalah yang kedua ini dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Al-bakhilu la yakhlu min ihdas sab'i. Orang yang pelit itu tidak akan sepi, tidak akan bisa lepas dari 7 hal. Orang pelit itu tidak akan bisa lepas dari 7 hal. Apa itu 7 hal? Pelit, tahu pelit ya? Pelit itu apa? Lawan katanya apa? Dermawan. Suka memberi, dermawan. Itu lawan katanya. Pelit, orang pelit itu pasti akan mendapatkan, tidak akan bisa lepas dari 7 hal. Pertama, imma ayyamuta fayarisuhu man yabdulu malahu wa yunfiquhu li ghairi ma amarallahu ta'ala. Pertama, dia itu nanti pasti mati kan? Mati apa enggak mati? Mati. Ketika dia sudah mati, hartanya itu dikuasai sama ahli warisnya, tapi hartanya digunakan untuk sesuatu yang tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelit atau tidak pelit ya semuanya sama. Sama-sama mati. Ganteng tidak ganteng semuanya mati. Cantik tidak cantik semuanya mati. Cuma ini orang itu kalau pelit, nanti hartanya itu akan dipergunakan oleh ahli warisnya bukan untuk hal yang baik, tapi untuk hal yang tidak baik. Misal dia itu kaya raya, mati meninggalkan harta 1 miliar, sudah dibagi-bagi. Setelah dibagi-bagi, ternyata uangnya dipakai judi, ada yang dipakai ngepil, ada yang dipakai sabu-sabu, ada yang dipakai untuk ngutangi orang tapi beranak uangnya, atau digunakan untuk beli minuman keras. Pokoknya digunakan hal-hal yang tidak baik. Itu kalau orang itu pelit atau kikir. Hati-hati. Sekitar 3 hari yang lalu saya lihat itu ada, tidak tahu orang mana, lihat di medsos itu dikuburkan sama kalung yang cukup panjang, emas, ada cincinnya, ada gelangnya, laki-laki. Kaya betul. Dia punya gudang khusus, isinya emas batangan itu banyak. Jangankan 1 gudang, 1 peti saja itu, segini saja ini sudah berapa harganya? Emas 24 karat segini sudah berapa harganya? Itu punya satu kotak, satu gudang itu isinya emas semuanya. Nah, maka seperti itu ya pasti akan, tidak mungkin dibawa mati, itu tidak mungkin. Walaupun dia itu misalkan kayak tadi contohnya pakai kalung emas, ya tidak mungkin bahagia, karena bahagia di alam kubur ya bukan dengan itu, tapi dengan amal soleh dan dengan kiriman doa dari orang-orang yang hidup, bukan dengan emas dan perak. Walaupun dikasih seperti itu semuanya, tidak akan menjadikan dia bahagia. Lagian itu juga namanya mubadzir. Kenapa? Ya karena nanti tidak ada yang bisa memanfaatkan. Lebih baik dimanfaatkan oleh yang hidup.
Kalau orang-orang yang pasang gigi itu kadang-kadang ada gigi emas juga itu. Pernah lihat? Ada orang itu pasang gigi emas. Cuma ketika nanti dia mati, bagaimana giginya itu? Pasang gigi palsu itu boleh apa tidak boleh? Boleh. Jika memang dibutuhkan. Karena memang mungkin banyak yang bolong atau giginya copot, ya tidak apa pakai gigi palsu, itu tidak apa. Kalaupun misalkan dia pakai gigi emas misalkan, maka atau gigi palsu ketika mati, apakah harus dilepas? Ya kalau sekiranya menyakiti, membuat orang itu dia sakit, karena orang mati itu bisa merasakan sakit sama seperti orang hidup, bahkan berkali-kali lipat dari orang yang hidup. Misal ya, misalkan dicubit orang yang hidup dicubit begini, itu misalkan sakitnya itu 10% misalkan, orang mati bisa 20%. Maka kita juga harus menghormati orang yang mati itu agar tidak merasa kesakitan. Maka jika memang agak menyakiti, maka dibiarkan, tidak apa-apa, tidak perlu untuk diambil. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Aw yusallitullahu alaihi sultanan jairan fayakhuduhu ba'da tadlili nafsihi. Atau dia itu dikasih pemimpin yang dolim, kemudian pemimpin ini merampas hartanya, merampasnya setelah disiksa. Ini siksaan bagi orang yang pelit. Bisa jadi nanti dia itu dikasih seorang pemimpin, ya pemimpin itu ya macam-macam, bisa kepala desa atau yang lainnya, tapi dia itu dolim, diambil secara paksa. Mungkin dia tidak mau, akhirnya disiksa dulu, setelah itu baru diambil sama orang itu. Itu kalau dia itu orang yang pelit. Paham? Ketiga, saya singkat-singkat saja. Aw yuhayyiju syahwatan tufsidu alaihi malahu aw yabdu lahu ra'yun fi bina'in aw imaratin fi ardi kharabin fayadhabu fihi maluhu aw yusibu lahu nakbatun min nakabarid dunya min gharqin aw harkin aw sariqatin wa ma asbaha dzalik. Yang kedua, yang ke berapa? 3. Atau Allah itu ngasih dia syahwat, dengan syahwat itu dia bisa menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Ya, untuk menyenangkan berfoya-foya. Orang kikir itu ya digunakan untuk berfoya-foya. Dia dikasih syahwat, dia ngerasa punya banyak uang, ya buat foya-foya. Sama perempuan atau yang lainnya, buat rumah harga 200 miliar misalnya. Ya mungkin saja. Nah, kemarin tuh saya tilik bayi ke salah satu teman itu. Operasi itu menghabiskan uang kalau tidak salah 12 juta atau bagaimana itu. Terus kemudian dia ada perbandingan sama, pernah lihat berita artis di TV itu. Itu sekali operasi 60 juta. Operasi sesar itu 60 juta. Saya bilang 60 jutanya artis itu ya kayak kita mengeluarkan uang 1.000 2.000, tidak ada apa-apanya. Karena sekali syuting bisa dapat itu. Satu kali syuting maksudnya, bukan untuk satu kali film atau sinetron. Itu bisa ratusan juta itu. Bisa sampai 1 M bisa itu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, au yabdu lahu ra'yun fi bina'in au imaratin fi ardi kharabin fayadhhabu fihi maluhu. Atau dia itu punya ide, punya pemikiran untuk bangunan di dalam satu tanah yang nanti tanah itu rusak. Mungkin tanahnya itu longsor atau apa sehingga bangunannya hancur semuanya, musnah. Dia tidak tahu kalau tanah itu tidak cocok, artinya rawan untuk terjadi bencana. Jadi akhirnya dia sudah repot-repot membangun rumah, gedung dan sejenisnya,
misalkan menghabiskan dana 1 miliar, ternyata tiba-tiba rusak, hancur. Atau bisa jadi memang juga di tanah-tanah yang sangat memadai, tapi dia terkena bencana sehingga rumahnya hilang, rumahnya kena bencana alam, atau kebakaran atau yang lainnya. Gitu. Terus yang ke berapa? Yang kelima. Au yusibu lahu nakbatun min nakabati dunya min gharqin aw harkin aw sarikotin wa ma asbaha dzalik. Yang kelima itu adalah dia akan mendapatkan musibah seperti contoh tenggelam, berarti ada apa? Banjir atau kebakaran rumahnya, otomatis kan rumahnya hangus, uangnya gimana? Hangus juga kan? Aw sarikotin, atau dia kemalingan, dirampok sama orang, dijamret sama orang, maka itu nanti uangnya juga habis untuk mereka-mereka yang mencuri itu, yang maling itu, yang ngerampok itu. Itu kalau dia orangnya kikir. Ya biasanya yang dicari yang kikir-kikir itu. Coba ya kalau misalkan orang itu suka memberi. Orang mau ngambil itu mikir-mikir, karena dia sudah bisa ngambil hatinya orang. Suka memberi. Tapi yang enggak suka memberi, itu kaya tapi kok gini ya, ambil aja, tidak apa-apa itu. Mungkin orang mikirnya seperti itu. Sehingga ya itu tadi, bisa jadi dia tenggelam hartanya, atau kebakaran, atau kemalingan dan sejenisnya. Dan sejenisnya itu misalkan kena hipnotis. Ada di Rawan sini tetangga saya yang kena hipnotis 10 juta lebih. Ditelepon sama orang, kemudian suruh transfer, langsung transfer. Itu pakai ilmu hipnotis itu. Langsung transfer. Setelah transfer, jarak beberapa hari dia baru sadar, duh, tadi saya kok transfer ke orang padahal saya tidak kenal, dan juga transaksi apa tidak ada. Setelah dilacak ya sudah, tidak ada, sudah. Nomor tidak aktif, diblokir. Alamat juga tidak dikenal. Ya sudah, hilang 10 juta. Tetangga saya sendiri 10 juta lebih habis. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-6. Aw yusibuhu illatun daimatun fayunfiqu malahu fi mudawatiha. Atau dia itu terkena penyakit yang cukup parah sehingga menghabiskan banyak biaya, banyak harta untuk menyembuhkan penyakitnya. Ini biasanya penyakitnya orang pelit itu. Coba ya kalau orang tidak pelit itu ya, sakitnya paling cuma demam, panas, pusing, pilek. Coba ya, orang kaya tapi yang pelit, coba sakitnya itu macam-macam. Sudah dibawa ke spesialis, habis 100 juta, bawa lagi tidak cocok, ke yang lainnya habis 100 juta lagi, bawa lagi ke sana, 200 juta, bawa lagi dan bawa lagi, sampai hartanya habis. Bahkan bisa jadi dia sampai ngutang-ngutang itu untuk menyembuhkan penyakitnya, gitu. Yang ketujuh mana tadi? Au yudfinuhu fi mawadhi'in minal mawadhi'i fayansahu fala yajiduhu. Atau dia itu menyimpan di satu tempat, kemudian dia lupa dan tidak ditemukan hartanya. Ya mungkin orang pelit itu kan mungkin ada yang ditaruh di laci, di bawah tanah misalkan gali, kemudian taruh laci, taruh di situ. Biar aman, biar tidak ada yang ngambil. Ada yang taruh di sana, di sawah misalkan. Ada yang taruh di pojok, ada yang taruh di atas rumah, di genteng misalkan. Tapi jarak beberapa hari, beberapa waktu, saya naruh di mana ya? Blank sudah. Hanya dia sudah tidak bisa menikmati hartanya, tidak bisa menikmati uangnya. Itu kalau orangnya pelit. Kalau contoh yang paling kecil, bawa makanan biasanya. Orang punya makanan di pondok misalkan, lagi kiriman, tahu erep, taruh dalam lemarinya. Ingat itu nanti. Kamu nanti bisa jadi ketiduran, bangun-bangun sudah bau, salahnya sendiri.
tidak bisa menikmati, atau disimpan di mana itu. Rata-rata orang yang di pondok itu yang banyak kehilangan uangnya itu perlu introspeksi diri. Barangkali dia itu memang termasuk orang yang pelit, ya, itu loh. Bisa jadi dia itu kurang sedekah, makan di depannya temennya dibiarkan ngeliat aja, kan kasihan itu. Apalagi emang dia itu Masya Allah kirimannya sedikit, telat-telat, kita seenaknya sendiri makan gitu. Nggak nawari, nggak apa. Ya kalau hilang, jangan salahkan, itu memang fakta yang terjadi. Kata Syekh Nawawi, fahadi kulluha musyahadatun bainan nas. A'udzubillah minal bukhli. Ini semuanya nyata. Kata Syekh Nawawi, a'udzubillah minal bukhli. Aku berlindung kepada Allah dari sifat bakhil, kata Syekh Nawawi. Ini semuanya nyata, ini bisa dibuktikan sendiri. Cari saja tetangga-tetangganya yang bakhil, yang pelit. Coba cari sendiri. Bisa jadi uangnya hilang, bisa jadi kemalingan, bisa jadi kena tipu. Ya salahnya sendiri. Bisa jadi anak-anaknya itu rebutan warisan, tetapi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ini semuanya nyata, semuanya nyata. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, as-sakha'u syajaratun fil jannati wa aghsanuha fid dunya. Sakha itu, dermawan itu adalah satu pohon yang berada di surga, sedangkan akarnya itu ada di dunia. Kata Rasulullah, faman ta'allaqa bi ghusnin minha qatahu ilal jannah. Maka barang siapa yang berpegangan kepada akarnya itu yang ada di dunia, maka akan mengantarkannya kepada untuk masuk ke dalam surga. Fala yalijul jannah illa sakhi. Maka tidak akan masuk surga kecuali orang yang dermawan. Sebaliknya, wal bukhlu syajaratun finnar. Sedangkan bakhil, sifat pelit itu ada pohon namanya pohon bakhil di neraka itu. Sedangkan akarnya itu ada di dunia. Maka yang megang itu akarnya kan nyambung. Maka wal bukhlu syajaratun finnar wa aqsanuha fid dunya. Faman ta'allaqa bi husnin minha, orang yang berpegangan kepada akar itu, akar pohon bakhil itu, qadahu ilan nar, maka akan mengarahkan dia untuk menuju ke neraka. Fala yalijun nar illa bakhil. Maka tidak akan masuk neraka kecuali orang yang pelit. Maka itu hati-hati. Maka pelit itu tingkatannya ada macam-macam. Kalau ada tingkatan yang paling buruk itu sampai pelit untuk mengeluarkan hal yang wajib, zakat contohnya. Zakat fitrah dia sudah tidak mau. Ini sudah pelit yang sudah tingkatnya, levelnya tinggi, akut sudah. Dia dagang atau dia usaha tidak mau zakat, sudah. Tapi kalau masih ada orang zakatnya dikeluarkan, hal-hal yang wajib dikeluarkan, hutang dibayar, tapi dia berat untuk ngasih kepada orang lain, berbagi, ya tetap dikatakan pelit, tapi tingkatannya masih di bawahnya yang barusan itu. Itu 7 hal yang akan didapatkan dari orang yang pelit. Kata Sayyidina Abu Bakar, akan saya ulang kembali. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang pelit itu tidak akan lepas dari 7 hal. Pertama, dia bisa jadi mati kemudian hartanya diwarisi oleh ahli waris, kemudian hartanya digunakan untuk hal-hal yang tidak mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, dia akan diberi pemimpin yang zalim. Akhirnya pemimpin itu merampas hartanya setelah disiksa. Ketiga, atau dia dikasih syahwat sama Allah yang bisa merusak kepada hartanya sendiri, digunakan untuk berfoya-foya dan sejenisnya. Yang keempat, atau dia punya pemikiran untuk membangun suatu bangunan dan sejenisnya di tanah yang rusak sehingga hartanya hilang. Bangunannya hancur, hartanya juga hilang, lenyap. Yang kelima, atau dia itu mendapatkan musibah di dunia seperti tenggelam hartanya, atau mungkin kena banjir, atau kebakaran, atau kemalingan dan sejenisnya, penipuan dan sejenisnya. Yang keenam, atau dia itu terkena penyakit yang parah sehingga dia menggunakan hartanya untuk mengobati penyakit itu sampai hartanya lenyap habis.
Dan yang ketujuh, dia menyimpan di satu tempat sampai dia lupa di mana tempat dia menyimpan hartanya, sampai dia tidak bisa menikmati hartanya itu sendiri. Itu 7 hal yang akan dialami oleh orang yang pelit, dan itu nyata, realita, fakta, dan bisa dibuktikan sendiri. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, makalah yang ketiga dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.